Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hikmah harap teman-teman semuanya selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan menyenangkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hadir semua hari ini? Baik. Untuk membuka pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita capai ada dua, yakni 3.5 dan 4.5. Yang pertama, 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri bahasa teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teks prosedur. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpulkan isi teks prosedur. Baik. Yang pertama, Bu Hikmah akan memulai dengan pengertian teks prosedur. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya, yang sudah pernah membaca, sudah pernah mengetahui, atau pernah melihat contoh tentang teks prosedur? Baik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silahkan bisa melihat slide yang berikut ini. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu hal. Nah, begitu ya. Berikutnya, tentang ciri-ciri teks prosedur. Hal ini juga harus kalian ketahui karena menjadi bagian dari tujuan pembelajaran. Untuk ciri-ciri teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ciri isi, yang kedua ciri tujuan, dan yang ketiga adalah ciri bahasa. Seperti yang terdapat pada layar, dapat kita ketahui bahwa ciri isi dari teks prosedur adalah berisi panduan dan langkah-langkah membuat melakukan sesuatu. Sedangkan ciri tujuannya adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat melakukan sebuah kegiatan. Jadi, teks prosedur itu tujuannya adalah memberikan informasi penjelasan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Berikutnya adalah ciri bahasa dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, teks prosedur menggunakan kalimat saran, menggunakan kalimat larangan, menggunakan kata ukuran tepat atau akurat, dan yang kelima adalah menggunakan kalimat dengan batasan jelas. Berikutnya, masih tentang teks prosedur. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang ciri umum teks prosedur, sekarang Bu Hikmah akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi, berdasarkan tujuannya, teks prosedur itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat nasi goreng, cara membuat cindera mata. Kemudian, yang kedua adalah teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Misalnya, petunjuk menggunakan ponsel, petunjuk menggunakan mesin cuci, dan alat-alat yang lainnya. Berikutnya,
Yang ketiga adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bigma lanjut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks prosedur dengan mudah. Nah, kadang-kadang anak-anak mengalami kesulitan ya jika teks prosedurnya memiliki langkah-langkah yang panjang atau kalimatnya agak sulit dipahami, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman bisa lihat contoh berikut. Nah, nih, di sini ada sebuah contoh teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Teman-teman bisa melihat, bisa membaca. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sudah Bu Hikmah jelaskan tentang pengertian teks prosedur, contoh teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, cara menyimpulkan. Sekarang ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum kita lanjutkan ke langkah pembelajaran berikutnya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Bigma akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Silahkan teman-teman, anak-anak semua bisa melihat, kemudian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Bigma bagikan di Google Classroom. Teman-teman, silahkan bisa mengunggah hasilnya, hasil penemuan kalian tentang ciri umum, ciri isi, ciri tujuan, ciri bahasa, teks prosedur, kemudian kalian unggah di Google Classroom untuk kemudian teman-teman yang lain bisa menambahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Baik, Bigma sudah melihat hasil diskusi kalian di Google Classroom. Bagus-bagus semuanya aktif menanggapi. Sekarang Bigma akan menyimpulkan hasil diskusi kalian tentang ciri umum teks prosedur dan kebahasaan serta menyimpulkan. Nah, yang pertama tentang ciri umum teks prosedur. Teks prosedur isinya merupakan panduan aturan bahan yang digunakan serta kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah menginformasikan kepada pembaca tentang langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian, isi dari teks prosedur yang terdapat pada LKPD adalah cara membuat obat tradisional insomnia atau orang yang tidak bisa tidur. Kemudian, ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur tersebut adalah kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, dan kata dengan ukuran tepat. Nah, tujuan dari teks prosedur tersebut adalah menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana cara membuat obat tradisional insomnia. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kalian semua senang? Bigma harap pembelajaran bersama Bigma selalu menyenangkan sehingga mendatangkan manfaat untuk kalian baik di masa sekarang maupun di masa depan. Untuk rencana kegiatan berikutnya, Bigma akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Jadi Bigma harap teman-teman semuanya tetap semangat ya. Oke. Untuk menyudahi pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat, tetap di rumah, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.